Pada Mei 2025, Sam Altman, CEO OpenAI yang terkenal dengan ChatGPT, meluncurkan proyek ambisius bernama World di Amerika Serikat. Proyek ini bertujuan untuk menciptakan sistem identifikasi global yang unik. World menawarkan verifikasi identitas melalui pemindaian iris mata. Sebagai imbalannya, pengguna akan menerima mata uang kripto WorldCoin dan ID digital yang disebut World ID. Peluncuran World disambut dengan antusiasme dan kegemparan di AS. Dukungan pemerintah Trump terhadap aset digital semakin memperkuat posisi AS sebagai pusat perkembangan teknologi kripto. Altman dengan yakin menyatakan bahwa World akan membangun lapisan dasar ekonomi internet. Namun, di balik gemerlap janji teknologi yang revolusioner, muncul bayangan kontroversi dan kekhawatiran. Berbagai negara, termasuk Indonesia, telah menyuarakan penolakan mereka terhadap proyek ini. Pertanyaan pun mengemuka. Apakah World benar-benar solusi untuk masa depan digital yang lebih baik, ataukah justru ancaman terselubung bagi privasi dan keamanan data kita? World memperkenalkan konsep verifikasi identitas yang unik dan kontroversial. Pengguna harus memindai iris mata mereka menggunakan perangkat khusus bernama ORP. ORP, sebuah bola perak berteknologi tinggi, akan memindai pola unik pada iris mata pengguna. Data hasil pemindaian kemudian diubah menjadi kode iris terenkripsi. World mengklaim bahwa ORP tidak menyimpan gambar iris mata pengguna, melainkan hanya kode unik yang dihasilkan. Kode ini digunakan untuk membuat World ID, sebuah identitas digital yang memverifikasi keaslian pengguna sebagai manusia. Sebagai imbalan atas partisipasi mereka, pengguna akan menerima WorldCoin, mata uang kripto yang dapat digunakan dalam ekosistem World. WorldCoin diharapkan dapat menjadi alat tukar baru di dunia digital. Namun, proses verifikasi yang melibatkan data biometrik ini memicu perdebatan sengit tentang privasi dan keamanan data. Indonesia, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, mengambil sikap tegas dengan melarang operasi World di wilayahnya. Pelarangan ini didasari oleh kekhawatiran akan potensi risiko dan ancaman terhadap keamanan data warga negara Indonesia. Kominfo menyoroti penggunaan data biometrik, khususnya pemindaian iris mata, sebagai metode verifikasi identitas yang sangat sensitif. Data biometrik bersifat unik dan tidak dapat diubah, sehingga kebocoran data dapat berakibat fatal bagi pemiliknya. Selain itu, belum adanya regulasi yang jelas dan komprehensif terkait perlindungan data biometrik di Indonesia semakin memperkuat alasan pelarangan ini. Keputusan Indonesia ini menunjukkan sikap tegas dalam melindungi data pribadi warganya di tengah gelombang perkembangan teknologi yang semakin masif. Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang menyuarakan penolakannya terhadap World. Berbagai negara di seluruh dunia juga telah mengambil tindakan tegas untuk membatasi atau bahkan melarang operasi proyek ini. Spanyol misalnya telah menangguhkan sementara operasi World, sementara menunggu hasil investigasi lebih lanjut terkait isu privasi data. Argentina menjatuhkan denda kepada World atas pelanggaran regulasi perlindungan data. Kenya bahkan menghentikan seluruh operasi World dan meluncurkan investigasi kriminal terkait dugaan praktik pengumpulan data ilegal. Hong Kong juga mengambil langkah serupa dengan melarang operasi World karena dianggap melakukan pengumpulan data biometrik yang berlebihan. Gelombang penolakan dari berbagai negara ini menunjukkan bahwa kekhawatiran terhadap risiko privasi dan keamanan data yang dibawa oleh World bukanlah isapan jempol belaka. Section 5. Keamanan atau ancaman. Teknologi ORP dan perdebatan privasi. Di tengah badai kontroversi, World berupaya meyakinkan publik tentang keamanan teknologi mereka. Klaim utama mereka bertumpu pada ORP, perangkat pemindai iris yang digadang-gadang sebagai teknologi mutakhir. World menegaskan bahwa ORP tidak menyimpan gambar iris mata pengguna. Sebaliknya, ORP hanya menghasilkan kode iris terenkripsi yang unik untuk setiap individu. Kode inilah yang kemudian digunakan untuk membuat World ID dan memverifikasi identitas pengguna. World mengklaim bahwa sistem enkripsi yang mereka gunakan sangat aman dan tidak dapat ditembus. Mereka juga menekankan bahwa data pengguna disimpan secara terdesentralisasi, sehingga tidak ada satu pihak pun yang memiliki akses penuh. Namun, klaim keamanan ini tidak serta-merta meredam kekhawatiran. Para pakar keamanan dan privasi data
masih menyuarakan keraguan mereka terhadap sistem yang masih relatif baru dan belum teruji secara komprehensif ini. Section 6. Kekhawatiran para ahli, risiko biometrik yang tidak terelakkan. Meskipun World telah berupaya meyakinkan publik tentang keamanan teknologi mereka, para ahli keamanan dan privasi data masih menyuarakan kekhawatiran mereka. Data biometrik, termasuk iris mata, merupakan informasi yang sangat sensitif dan tidak dapat diubah. Sekali data biometrik bocor atau disalahgunakan, tidak ada cara untuk menggantinya. Risiko ini menjadi semakin besar mengingat World berencana untuk membangun basis data biometrik global dengan jutaan, bahkan mungkin miliaran pengguna. Para ahli juga mengkritik kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam sistem World. Bagaimana jika terjadi kebocoran data? Siapa yang akan bertanggung jawab? Pertanyaan-pertanyaan ini masih belum terjawab dengan memuaskan. Di tengah ketidakpastian ini, kehati-hatian dan sikap kritis terhadap teknologi biometrik, termasuk proyek World, mutlak diperlukan. Section 7 di balik World, visi futuristik Sam Altman. Sam Altman, dalang di balik World, adalah sosok visioner yang dikenal karena ambisinya dalam mengembangkan teknologi artificial intelligence atau AI. Sebagai CEO OpenAI, Altman telah memimpin pengembangan berbagai teknologi AI canggih, termasuk ChatGPT. Dengan World, Altman ingin mewujudkan visinya tentang masa depan digital yang lebih inklusif dan terverifikasi. Ia percaya bahwa World ID dapat menjadi solusi untuk berbagai masalah di era digital, seperti pencurian identitas, penipuan online, dan distribusi bantuan sosial yang lebih efisien. Altman juga optimis bahwa WorldCoin dapat merevolusi sistem ekonomi global. Ia membayangkan WorldCoin sebagai mata uang digital yang dapat diakses oleh siapapun tanpa memandang batas geografis atau status sosial ekonomi. Namun, visi mulia Altman ini tidak lepas dari kritik. Banyak pihak yang meragukan apakah World benar-benar dapat mewujudkan janji-janjinya tanpa mengorbankan privasi dan keamanan data pengguna. Section 8. Kolaborasi strategis, World, Visa, dan Tinder. Untuk memperluas jangkauannya, World telah menjalin kemitraan strategis dengan berbagai perusahaan global, termasuk Visa dan Tinder. Kolaborasi ini menunjukkan potensi World untuk diintegrasikan ke dalam berbagai aspek kehidupan digital. Visa, perusahaan teknologi pembayaran digital terkemuka, telah mengumumkan kerjasama dengan World untuk mengembangkan World Card, sebuah kartu debit kripto yang terhubung dengan World ID. Kartu ini memungkinkan pengguna untuk menggunakan WorldCoin untuk bertransaksi di seluruh dunia. Di Jepang, World bekerja sama dengan Tinder untuk menyediakan fitur verifikasi identitas bagi para pengguna. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk memverifikasi identitas mereka menggunakan World ID, sehingga meningkatkan kepercayaan dan keamanan dalam berinteraksi di platform kencan online. Kemitraan ini menunjukkan bahwa World memiliki potensi untuk mengubah cara kita berinteraksi dan bertransaksi di dunia digital. Section 9. Dua sisi mata uang, harapan dan kecemasan akan World. Proyek World telah memicu perdebatan sengit di seluruh dunia. Di satu sisi, ada harapan besar bahwa World dapat membawa perubahan positif bagi masa depan digital. Di sisi lain, kecemasan tentang risiko privasi dan keamanan data juga semakin meningkat. Para pendukung World berargumen bahwa proyek ini dapat membantu mengatasi berbagai masalah krusial di era digital, seperti pencurian identitas, penipuan online, dan kesenjangan akses ke layanan keuangan. World ID dipandang sebagai solusi untuk menciptakan identitas digital yang aman, terpercaya, dan dapat diakses oleh siapapun. Namun, para pengkritik menyuarakan keprihatinan mereka tentang potensi penyalahgunaan data biometrik dan kurangnya transparansi dalam sistem World. Mereka khawatir bahwa World dapat menjadi alat pengawasan massal dan mengancam kebebasan individu. Perdebatan ini menunjukkan bahwa teknologi sekuat World memiliki dua sisi mata uang. Penting bagi kita untuk memahami baik potensi maupun risikonya sebelum menerima atau menolaknya secara mutlak. Section 10. Masa depan digital. Akankah World mengubah segalanya? Proyek World melambangkan perkembangan teknologi yang semakin pesat dan kompleks. Teknologi ini memiliki potensi untuk mengubah secara fundamental cara kita berinteraksi, bertransaksi, dan mengidentifikasi diri kita sendiri di dunia digital.
Apakah World akan menjadi solusi untuk masa depan digital yang lebih baik, atau justru menciptakan masalah baru yang lebih besar? Hanya waktu yang dapat menjawabnya. Namun, satu hal yang pasti, kita tidak bisa mengabaikan kehadiran World dan teknologi serupa lainnya. Sebagai masyarakat, kita perlu berpartisipasi aktif dalam mendiskusikan implikasi etis, sosial, dan politik dari perkembangan teknologi ini. Masa depan digital ada di tangan kita. Pilihan ada di tangan kita untuk menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab demi kemajuan umat manusia.